yang baik, kami bersyukur Kau sudah menebus kami dengan darah yang mahal, bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas dan perak, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus yang sangat berharga dan sangat mahal dan sangat mulia. Kau jadikan kami berharga di mata-Mu. Kau ciptakan kami dalam kemuliaan. Sekarang hidup kami adalah untuk memuliakan-Mu, memuliakan-Mu melalui perkataan kami, melalui hidup kami, melalui tingkah laku kami, dan juga melalui harta kami. Semua milik kami adalah berasal daripada Tuhan. Tuhan adalah sumber berkat kami, satu-satunya pemberi berkat dalam hidup kami. Tidak ada sumber yang lain, hanya Yesus. Tuhan, kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami cinta padamu, karena Kau terlebih dahulu mengasihi kami dengan kasih yang sangat besar. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami melalui pembaruan akal budi kami tidak menjadi serupa dengan dunia, tapi kami tahu Tuhan membedakan manakah kehendak Allah yang baik, berkenan, dan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, berkati waktu-waktu ini. Terima kasih buat Roh Kudus yang sudah bekerja. Kami mau makan daripada firman-Mu, dan kami hirup hadirat-Mu. Puaskan kami melalui firman-Mu. Kami akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan kami. Terima kasih Roh Kudus, ada kebebasan, kelepasan, kesembuhan, hidup yang diubahkan, pewahyuan pengenalan akan Allah di tempat ini. Dan engkau setan iblis, roh jahat, aku perintahkan kau pergi, menyingkir setan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Silakan duduk saudaraku. Haleluya. Coba saudaraku salam dulu kanan kirinya, paling sedikit 5 orang. Ya. Puji Tuhan, haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Salam kanan kirinya. Ya. Haleluya. Semua siap untuk diberkati melalui firman Tuhan? Amin. Saudaraku, tadi amplop yang dibagikan kepada saudara itu adalah amplop saudaraku untuk pengumpulan dana kita. Amin. Pengumpulan dana apa Pak? Sewa ruko kita sebesar 10,5 juta. Amin saudaraku. Saudara bersuka cita untuk memberi? Amin. Haleluya, ada berkat yang luar biasa, amin. Oke, mari saudaraku, kita buka dari Roma pasal 12. Kita ulangi sedikit firman Tuhan minggu lalu. Roma pasal 12 dari ayat 1. Dapat semua? Oke. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin saudara. Jadi firman Tuhannya ini part 3 mengenai menjadi bertumbuh dewasa dalam Tuhan. Jadi saudaraku, apa yang diperlukan untuk menjadi dewasa dalam Tuhan? Pertama kemarin
supaya kita menjadi persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Amin. Artinya saudaraku, kita mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Sesuatu yang dibawa kepada mezbah saudaraku, itu sudah menjadi milik Tuhan. Kalau korban dibawa ke mezbah, itu untuk dibakar, dipersembahkan kepada Tuhan. Amin. Jadi artinya saudaraku, supaya menjadi dewasa dalam Kristus, bukan lagi kita yang memerintah dalam hidup ini, dalam hidup kita. Amin. Siapa yang memerintah dalam hidup kita? Tuhan Yesus, perkataannya, firman-Nya. Firman Tuhan mengatakan itu adalah ibadahmu yang sejati. Itu adalah cara menyembah Tuhan yang sejati, yang sebenarnya. Membuat Tuhan di tempat yang paling tinggi. Amin saudaraku. Apa artinya memuliakan Tuhan? Memuliakan itu meninggikan, memprioritaskan, membuat Dia yang paling utama. Haleluya saudara. Jadi ketika diperhadapkan dengan apapun, kita membuat Tuhan yang paling utama dalam hidup kita. Jadi saudaraku, kita meninggikan Tuhan melalui mulut kita, juga melalui hidup kita. Amin. Lalu dikatakan yang kedua saudaraku, jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubah. Kata berubah kemarin saudaraku, bahasa Yunani, berasal dari bahasa Yunani metamorfo. Apa metamorfo? Dari sini perkataan metamorfosis, perubahan dari ulat menjadi kupu-kupu. Amin. Perubahan dari hidup yang gagal menjadi hidup yang berhasil. Amin. Dari hidup saudaraku yang hina menjadi hidup yang mulia. Hidup yang sakit-sakitan menjadi hidup yang diberkati, sehat. Haleluya. Kita Petrus mengatakan saudaraku, kita sudah diberikan janji-janji yang begitu berharga dan sangat luar biasa, yang besar. Supaya apa? Supaya olehnya kita bisa mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Sakit-sakitan itu kodrat manusiawi. Itu kodrat manusiawi yang jatuh dalam dosa. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, tidak ada sakit penyakit. Amin. Selalu tertekan, selalu sedih, stres, depresi. Itu kodrat manusiawi yang jatuh dalam dosa. Amin saudaraku. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, nggak ada apa namanya, tertekan, stres, sedih, nggak ada itu. Nggak ada sakit penyakit, nggak ada kematian. Tapi saudaraku, setelah manusia jatuh dalam dosa, kematian mulai masuk. Amin. Tapi sekarang melalui firman Tuhan, kita mengubah cara berpikir kita, saudaraku. Kita bisa mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Di dalam roh kita, perhatikan ya, di dalam roh kita, Tuhan sudah memberikan, apa namanya saudaraku, kuasa yang sangat luar biasa. Amen. Kita mulai mengambil bagian dalam kodrat ilahi, menjadi seperti Yesus. Pak, tetanggaku sakit-sakitan. Iya, mereka tidak mengenal Tuhan. Amin saudaraku. Pak, tetanggaku selalu tertekan, stres, bertengkar. Iya, tapi kita anak Tuhan hidup dalam damai sejahtera. Kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Bagaimana caranya? Ubah cara berpikir kita. Jangan lagi pakai cara berpikir yang lama. Amin saudaraku. Kalau saudara pakai cara berpikir yang lama, sekalipun saudara sudah lahir baru, saudara pasti kalah. Saudara pasti ditekan setan, saudara. Haleluya. Haleluya. Oke. Ada lagi firman Tuhan yang mengatakan begini. Joshua 1 ayat 8. Coba kita buka dulu Joshua 1 ayat 8. Ini masih bicara mengenai firman Tuhan, amin. Joshua setelah ulangan. Rahasia sukses. Haleluya saudaraku. Joshua 1 ayat 8, dapat? Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Memperkatakan. Amin. Amin. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Saudaraku, saya tanya saudara, kalau saudara kumpul, apa yang saudara bicarakan? Ferdi Samboka? Apa yang dari dalam hati keluar dari mulut? Untuk mengetahui apa dalam hati seseorang, lihat apa yang dikatakan mulutnya.
Haleluya saudara. Perhatikan seseorang, kalau dia datang saudaraku selalu bicara masalah, membicarakan orang, nah itu yang dalam hatinya itu. Sebab apa yang keluar dari mulut, meluap dari dalam hatinya. Amin. Kalau hatimu baik, firman Tuhan bilang, yang keluar pun perkataan yang baik. Kalau firman Tuhan di dalam, yang keluar pun firman Tuhan. Kalau sampah di dalam, sampah juga yang keluar. Halo saudara. Hati kita ini seperti spons. Siapa tahu spons cuci piring itu? Tahu ya spons cuci piring? Jadi saudaraku, kalau misalnya kita taruh misalnya di air, apa yang diserapnya? Air. Kita taruh di minyak, apa yang diserapnya? Minyak. Kalau air sabun saudaraku, bensin kita taruh, nah, bensin yang diserapnya. Nah, tergantung saudaraku, dari hati kita ini apa yang kita taruh. Perkatakan firman Tuhan. Perhatikan saudara. Sebelum kita kenal Tuhan dulu saudaraku, pernah nggak kita bicara-bicara mengenai setan hantu? Lalu kita mulai merinding, amin, naik bulu kuduk. Kenapa? Karena waktu kita bicara mengenai setan hantu, kita mengundang hadiratnya datang. Kok agak merinding aku ya? Lalu saudara ke kamar mandi pun saudaraku minta dikawani. Kenapa? Karena waktu saudara bicara itu, saudara mengundang hadirat setan hadir di situ. Apa yang datang? Ketakutan. Tapi waktu saudara bicara firman Tuhan, memperkatakan Taurat Tuhan, firman Tuhan, apa yang saudara rasakan? Hadirat Tuhan, kekuatan, kebebasan, amin, iman. Firman Tuhan mengatakan, hendaklah yang seseorang memperkatakan mazmur, menyanyikan kidung pujian, memperkatakan perkataan yang membangun. Haleluya saudaraku. Biasakan kumpul, ucapkan firman Tuhan. Amin. Ini Ferdi Sambo terus. Supaya engkau dan renungkan, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Renungkan itu siang dan malam. Supaya apa? Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara memperkatakan firman, hadirat Tuhan hadir di situ. Amin. Roh Kudus hadir di situ. Amin. Saudara ingat dikatakan mengenai Yusuf saudaraku? Firman Tuhan mengatakan, maka Tuhan menyertai Yusuf dan membuat Yusuf selalu berhasil. Haleluya. Tuhan menyertai Yusuf dan membuat Yusuf selalu berhasil dalam pekerjaannya. Hadirat Tuhan yang membuat saudara berhasil. Hadirat Tuhan menarik keberuntungan kepada saudara. Haleluya saudaraku. Kita sudah baca dalam kitab Pengkhotbah dikatakan, kemenangan bukan bagi yang cepat, bukan bagi yang kuat. Karena tiba-tiba mereka saudaraku dicerat, kena perangkap kata firman Tuhan. Amin. Seperti ikan yang tiba-tiba kena perangkap, nggak bisa melepaskan diri dari jerat. Itu makanya saudara perlu berada di tempat yang tepat, waktu yang tepat, bertemu orang yang tepat. Amen. Dari mana itu kita dapat? Waktu kita merenungkan firman Tuhan, Tuhan akan menuntun langkah-langkah kita. Haleluya saudaraku. Supaya dengan demikian kau akan berhasil dan beruntung. Raja-raja Israel saudaraku, di sebelah mereka ditaruh hukum Taurat, 5 kitab Musa itu. Jadi waktu mereka mau mengambil keputusan, dilihat dulu apa kata firman Tuhan. Amin. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya. Jangan nanti saudaraku saya tanya, apa ayat kesembuhan yang kau tahu? Diam. Apa firman Tuhan mengenai keberhasilan yang kau tahu? Diam. Kalau saudara nggak punya dasar firman Tuhannya, bagaimana saudara? Saudara haruskah kaya? Perkatakan firman itu siang dan malam. Amen. Sederhana ya. Kita buka lagi Amsal 4. Masih bersemangat? Amin.
Amsal setelah kitab Mazmur. Dari 20. Saudara mau mengambil bagian dalam kodrat ilahi? Mau berubah dari ulat menjadi kupu-kupu? Ambil firman Tuhan, renungkan itu siang dan malam. Amin, saudaraku. Amin. Kalau nggak, hidup kita akan seperti ulat terus. Gak ada kemuliaan di situ. Hidup seperti nggak punya kuasa. Amsal 4 dari ayat 20. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Perhatikan saya. Ada beberapa orang saudara yang saya kasih, misalnya saudaraku, saudara sakit, saya kasih catatan. Amin. Firman Tuhan yang saya tuliskan. Saudaraku, itu bukan seperti mantra. Bukan. Amin. Saudara baca firman Tuhan itu, saudara mengerti. Amin. Renungkan itu. Jangan menjauh itu dari mata saudara. Simpan itu dalam lubuk hati saudara. Apa kata firman Tuhan? Itu menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Haleluya. Saudara mau menerima kesehatan yang baik? Halo? Amin. Siapa mau sehat di sini? Sembuh seluruh tubuhnya? Ambil firman Tuhan itu. Simpan dalam lubuk hati saudara. Amin. Lalu itu yang menyembuhkan seluruh tubuh saudara. Mungkin saudara nggak mengerti kenapa saya kasih catatan itu. Baca, renungkan, mengerti artinya, ucapkan. Maka itu menyembuhkan semua penyakit saudara. Semua artinya apa? Halo? Kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Mau kanker, mau tumor, mau penyakit jantung, darah tinggi, darah rendah, stroke. Semuanya disembuhkan melalui firman Tuhan. Amin. Halo? Amin. Jangan tidak punya waktu untuk firman Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Ambil, taruh dalam hati saudara. Saudara akan berubah dari ulat menjadi kupu-kupu. Dari kodrat manusiawi yang jatuh dalam dosa menjadi kodrat ilahi yang mulia, menjadi serupa dengan Yesus. Kuncinya firman Tuhan aja. Haleluya, saudaraku. Itu makanya kita ada belajar firman Tuhan, training. Ikutlah. 1:30 nanti. Haleluya, saudaraku. Terobos semua halangan. Orang gagal biasanya banyak ngasih alasan. Beginilah segala macam. Ambil tanggung jawab untuk kesembuhan saudara. Ambil tanggung jawab untuk keberhasilan saudara. Ambil tanggung jawab untuk mujizat saudara. Kuncinya firman Tuhan kok. Amin. Ambil firman Tuhan, misalnya keluarga saudara kurang harmonis. Ambil firman Tuhan yang bicara mengenai kasih. Saudara bisa belajar bagaimana memperlakukan suami saudara. Saudara bisa belajar bagaimana memperlakukan istri saudara. Haleluya, saudaraku. Ambil, taruh dalam benih hati saudara. Saudara akan menjadi perhikmat. Amin. Daud mengatakan, aku lebih berhikmat dari guru-guruku. Lebih mengerti, berakal budi dari pengajarku. Kenapa? Karena aku merenungkan firman. Jadi mudah pun saudara, hikmat saudara nggak bisa dicengkali orang. Kalau orang tua berkata, aku ini sudah banyak makan asam garam katanya. Saudara nggak perlu dulu sampai mengalami banyak makan asam garam penderitaan dunia ini. Amin. Belajar dari firman Tuhan, dari Amsal, saudaraku. Saudara akan lebih berhikmat dari mereka. Amin.
Pernah ada saudaraku, jemaat yang saya layani, perhatikan ya, meminjamkan saudaraku, dia kerja di sekolah sebagai guru di SMA. Lalu di SMA itu ada koperasi, bunganya murah, 1% sebulan. Jadi ada orang minjam, amin, ada orang minjam saudaraku atas nama dia. Ada berapa puluh juta waktu itu. Jadi saudaraku, maksudnya tadi dipinjam untuk bikin modal usaha, amin. Lalu saudaraku di tengah jalan usaha tadi bangkrut, lalu nggak bisa bayar kembali. Saudara tahu siapa yang dikejar? Yang buka usaha tadi atau guru tadi? Hah? Guru. Lalu saudaraku ya mulai mengeluh lah, kok begini yang terjadi sama aku Tuhan, kok begini yang terjadi. Sementara Amsal berkata, jangan menjadi penanggung bagi sesamamu. Amin. Amin. Itu sudah tertulis ribuan tahun yang lalu. Kalau kita belajar dari situ, kita akan terhindar dari banyak kesusahan. Haleluya saudaraku. Banyak hal yang lain saudara bisa pelajari dari kitab Amsal, dan saudara menjadi orang yang berhikmat. Amin. Oke, kita buka Markus pasal 4. Coba goyang kanan kirinya, semangat. Semangat. Aku semangat. Belum semua. Aku semangat. Ada cara yang murah, kenapa harus ambil cara yang mahal? Suka kali kita cara yang rumit. Amin. Cara yang mahal, cara yang rumit, suka kali kita. Ada cara yang murah, nggak mau kita kerjain. Markus pasal 4. Dari apa dulu ya? Matius 13 aja loh, Matius 13. Ini perikop yang sama, Matius 13 dari yang 1. Dapat? Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengurumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Amin. Oke, apa arti dari perumpamaan itu? Ayat 18. Jadi saudaraku, Tuhan bukan mau mengajari kita jadi petani, amin. Tuhan mau mengajari kita mengenai hati. Ada 4 jenis tanah hati kita ini, amin saudaraku. Kalau saudara mengerti perumpamaan ini, saudara akan mengerti semua perumpamaan yang lain. Inilah awal mulanya kita mengerti. Amin. Kalau saudara mengerti ini, saudara akan mengerti perumpamaan-perumpamaan yang lain. Ayat 18, karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Amin. Ada penabur benih jatuh di pinggir jalan. Halo? Pinggir jalan tanahnya keras atau enggak? Keras. Makanya
saudaraku, dia nggak bisa masuk dalam tanah. Begitu ditabur, dia terus ada di atas tanah. Lalu datang burung, dipatoknya, dimakannya. Itu melambangkan siapa? Orang yang dengar firman, tapi tidak mengerti. Jadi saudaraku, perlu dengar firman dan mengerti. Jangan dengar firman asal lewat aja. Nanti saudaraku, ini kan ada rekaman kita di YouTube. Saudara ulang-ulangi. Macam mana cara belajarnya? Saudara dengar firman Tuhan, ada ayatnya, saudara matikan YouTube itu. Apa namanya? Berhentikan sebentar. Kan bisa diberhentikan sebentar itu ya. Di apa namanya? Pause. Buka ayatnya, pelajari. Oh ini rupanya. Oh ini artinya tadi. Lanjutkan lagi. Kalau saudara melakukan itu, saudara bisa belajar sampai 3 jam, 4 jam. Saudara tahu bagaimana ilmuwan belajar, saudaraku? Ilmuwan belajar, dia mempelajari kata demi kata. Amin. Jadi jangan hanya dengar aja. Dengar tapi tidak mengerti. Itu firman Tuhan tadi, benih. Firman Tuhan itu adalah benih. Ditabur tanah yang keras, langsung dipatok oleh setan. Iblis datang mengambil benih tadi. Usahakan ketika saudara dengar firman Tuhan, saudara mengerti. Kalau saudara baca Alkitab, saudara sampai mengerti. Baca sampai mengerti. Halo? Maaf, kalau dengar firman Tuhan jangan ngantuk. Saudara nggak akan mengerti. Haleluya, saudara. Paksa diri saudara. Amin. Sampai mengerti. Perhatikan ya. Kalau saudara mengerti, itu ibarat benih itu masuk ke dalam tanah. Ada kesempatan berakar. Kalau tidak mengerti, itu seperti benih jatuh di atas jalan yang keras tadi. Saudara mengerti, saudaraku? Jadi butuh pengertian supaya benih masuk ke dalam tanah. Lalu jalan yang, perhatikan, jalan yang keras itu melambangkan apa? Hati yang keras. Ada orang dengar firman, apa katanya? Apapun kau bilang, aku gak mau berubah. Mau apa kau? Udah begini aku, mau apa lagi? Atau ada saudaraku, kita orang Batak atau orang Karo ya, yang aku baru ini, ya macam ini lah, baru sembiring lah aku ini, udah kayak gini, gak bisa lagi berubah, mau apa lagi? Atau baru saudara lah mungkin bikin. Itu melambangkan hati yang keras. Amin. Firman gak bisa masuk ke dalam. Iblis datang mengambil, cep. Lalu gak terjadi apa-apa, gak ada buah apa-apa. Haleluya, saudaraku. Setidaknya saudara belajar. Amin. Jangan malas belajar. Haleluya. Atau ada orang dengar firman, perhatikan ya. Ada orang dengar firman, udah dengar firman, saya itu udah. Nah, lalu saudaraku sepanjang hari, saudara nggak ada mengulang-ulang lagi. Amin. Berita sepanjang hari, kekhawatiran sepanjang hari, masukkanlah dalam otak ini semua. Lalu heran kita kenapa nggak berubah hidup kita? Amin. Kan dikatakan, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. 20. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Perhatikan, dia menerima dengan gembira. Bagaimana benih ditabur di tanah berbatu-batu? Dia segera tumbuh. Saya tanya, kalau tanah berbatu-batu, tanahnya dalam nggak? Hah? Tidak, tanahnya nggak dalam. Tanahnya sedikit, yang banyak batu-batu. Tumbuh dia, kenapa dia, saudaraku, cepat tumbuh? Karena akarnya nggak dalam. Amin. Kalau saudara nanam benih, kenapa lama tumbuh? Karena tanahnya dalam. Berakar dulu dia baru keluar. Haleluya, saudaraku.
Segera dia tumbuh, tapi akarnya tidak dalam. Lalu datanglah dikatakan apa saudaraku? Matahari terik, lalu langsung layu. Amin. Apa artinya? Dia segera mendengar firman Tuhan dan beriman dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang, perhatikan, apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Perhatikan. Saudara akan dianiaya oleh karena firman Tuhan. Amin. Pilihannya, saudara mundur atau saudara maju. Saya, saudaraku, sebagai pemberita firman Tuhan juga, bisa juga punya alasan takut untuk dianiaya. Takut jemaat meninggalkan gereja. Amin. Haleluya, saudaraku. Tapi saya harus lebih memilih menyenangkan Tuhan daripada manusia. Selebihnya biar Tuhan yang urus. Haleluya, saudara. Dikatakan penindasan atau penganiayaan karena firman itu. Bisa juga, saudaraku, saya memberitakan firman Tuhan mengenai persepuluhan misalnya. Haleluya. Orang mengkritik saya. Banyak hamba-hamba Tuhan dikritik karena persepuluhan, khotbah karena persepuluhan. Oh, itulah pendeta itu, ngumpulkan uang dari jemaat. Itu firman Tuhan atau enggak itu? Kenapa saudara kritik? Haleluya. Oh, itu hamba Tuhan itu, lihatlah, mobilnya pun mewah-mewah, rumahnya pun besar. Saudara nggak tahu taburannya bagaimana. Haleluya, saudaraku. Haleluya. Mungkin puluhan tahun dia juga menderita. Dia menabur dulu, terus menabur. Melayani sungguh-sungguh, menabur. Bukan air mata saja, uang segala macam. Lalu waktu saatnya dia menuai, Tuhan memberkati dia luar biasa. Kita, saudaraku, iri. Kenapa saudara iri? Dia sudah menabur, dia pasti menuai. Gak usah cek orang lain, cek aja taburan saudara. Amin. Amin. Gak usah urus harta orang. Lihat aja kenapa aku belum diberkati. Itu aja tanya. Amin. Sirik kali kita sama harta orang. Gak bisa tidur kita orang kaya. Orang kaya kita gak bisa tidur. Cek aja kenapa tuayanku belum melimpah. Di mana kumisnya? Amin, saudaraku. Amin. Saya bisa dikritik karena itu, tapi ya, memang bagian hamba Tuhan, anak Tuhan memang dikritik, menderita aniaya. Amin. Amin. Justru dipertanyakan kalau kita tidak menderita aniaya, kita tidak sedang berjalan dalam arah yang benar. Haleluya, saudara. Haleluya. Kalau saudara tanya, apakah Bapak suka dikritik? Gak ada yang suka dikritik. Amin. Amin. Gak ada yang suka dikritik. Tapi kalau dikritik karena firman Tuhan, gak apa-apa lah. Upahku besar di sorga. Yes. Firman Tuhan bilang, perhatikan saudaraku, berbahagialah kamu jikalau oleh karena namaku, kamu dianiaya, dihina. Karena begitu juga dia diperlakukan nabi-nabi yang sebelum kamu. Besar upahmu di sorga. Amin. Tapi celakalah kamu jika semua orang memuji kamu. Makan buahnya atau tuaiannya, jangan benihnya, supaya kamu jangan memakan yang pahit dalam hidupmu. Kita makan benihnya lalu kita heran, mengapa kita bergumul di dalam hidup. Haleluya. Kok terasa susah ini hidup ini? Kok agak bergumul dalam keuangan? Iya. Gak ada taburan. Benihnya saudara makan. Amin. Kalau petani saudaraku, semua tuaian dimakan, gak ada untuk ditabur. Ya apa mau dituai nanti? Amin. Perhatikan ya. Kalau benih yang harus ditabur, itu pun saudara makan.
Berarti saudara sedang memakan tuayan saudara. Yang harusnya menjadi tuayan sedang saudara makan sekarang ini. Amin. Amin. Hukum tabur tuai itu berlaku selama dunia ini masih ada. Selama bumi ini masih ada. Coba kita buka ayat yang sudah sangat terkenal. Apa namanya itu? Maleakhi 3. Maksud dulu, Amsal 3. Nanti kita ke sini. Masih bersemangat saudaraku? Amin. Amsal 3. Dari 9 sampai 10. Dapat? Satu, dua, tiga ya. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Apa kata firman Tuhan? Muliakan Tuhan dengan hartamu. Amin. Banyak orang bilang, Tuhan nanti kalau aku sembuh dari penyakitku, aku melayani Tuhan begini-begini. Oke, mantap. Tapi apakah saudara mau muliakan Tuhan dengan harta saudara? Dengan dompet saudara? Amin. Haleluya. Muliakan Tuhan dengan hartamu. Artinya apa? Kita menghormati Tuhan dengan harta kita. Waktu saudara memberi kepada Tuhan, saudara berkata, Tuhan, aku menghormati Engkau dengan hartaku. Amin. Aku menghormati Engkau sebagai sumber berkatku, satu-satunya pemelihara hidupku. Amin. Amin. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Lumbung-lumbung padimu diisi sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu, kalau orang Israel saudaraku, mereka menanam gandum sama menanam anggur. Jadi hasil anggurnya pun melimpah-limpah. Bagaimana caranya? Muliakan Tuhan dengan hartamu. Buat Tuhan yang pertama. Amin. Amin. Haleluya. Jangan keraskan hati saudara. Amin. Lembutkan hati saudara. Amin. Buang semua tanah yang keras, batu-batu, semak duri, buang. Supaya benih ini jatuh di tanah yang subur. Saudara, supaya apa? Saudara menuai kelimpahan, kekayaan. Amin, saudaraku. Amin. Oke, Maleakhi 3 ayat 10. Maleakhi 3 ayat 10. Coba baca ke atasnya itu apa? Perikopnya itu. Di atas ayat 6 apa? Di atas ayat 6 apa katanya itu? Pembayaran persembahan persepuluhan menyenangkan hati Allah. Kenapa itu menyenangkan hati Allah? Apa dikatakan? Tanpa iman tidak mungkin seseorang bisa menyenangkan Tuhan. Kenapa persembahan persepuluhan menyenangkan hati Tuhan? Karena itu diberi dengan iman. Ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Ini berkat pertama dari memberi persepuluhan. Saudara berada di bawah langit yang terbuka. Amin. Halo? Haleluya. Saudara berada di bawah langit yang terbuka. Amin. Amin. Aku membukakan tingkap-tingkap di langit, mencurahkan kepadamu berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Amin.
Ayat 11. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Belalang pelahap artinya apa ini? Perhatikan saudara. Jangan kalau saudara saya bicara persepuluhan, saudara tutup mata saudara. Apa ini aja? Jangan. Saya sampaikan ini supaya saudara diberkati. Supaya saudara jangan bergumul dalam hidup ini. Supaya saudara pun bisa mewariskan harta benda kepada anak-anak saudara. Firman Tuhan mengatakan orang benar, perhatikan, orang benar meninggalkan warisan bagi anak-anaknya. Amin. Halo? Mau nanti saudara meninggalkan dunia ini, ada warisan saudara untuk anak-anak saudara. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu. Amin. Amin. Apa artinya belalang pelahap, saudaraku? Jangan ada uang-uang keluar yang gak perlu. Amin. Halo? Mungkin saudara pegang persepuluhan saudara, tapi ada aja belalang pelahap, ada aja yang keluar. Saudara bandingkan dengan uang yang saudara pegang, amin. Mungkin saudara berpikir, persepuluhan ini ku pegang. Haleluya saudaraku. Kalau saudara bandingkan dengan uang yang keluar, lebih banyak uang yang keluar dibandingkan uang yang saudara pegang. Halo. Saya bacakan dari firman Allah yang hidup ya. Bawalah segala persepuluhanmu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada cukup makanan dalam rumahku. Jika kamu melakukannya, perhatikan ya. Jika kamu melakukannya, maka aku akan membukakan tingkap-tingkap langit untukmu dan mencurahkan berkat yang demikian banyaknya, sehingga kamu tidak mempunyai cukup tempat untuk menampungnya. Aku mencurahkan berkat kepadamu sampai tidak cukup tempat. Tidak cukup tempat untuk menampungnya. Amin. Jadi jangan makan taburan saudara. Amin. Amin. Jangan makan persepuluhan saudara. Itu milik Tuhan. Berkat pertama, saudara berada di bawah langit yang terbuka. Tuhan mencurahkan berkat berlimpah. Yang kedua, Tuhan menghardik belalang pelahap. Saudara pikir itu saudara berhemat. Aku peganglah ini. Amin. Tapi saudaraku, saudara sedang mengundang belalang pelahap untuk masuk. Pak, selama ini pun aku bayar persepuluhan sama gak bayar sepuluhan, seperti sama aja nih hidupku. Macam mana ya? Pasti ada beda. Amin. Tuhan bilang, ujilah aku, biarlah aku membuktikannya kepadamu. Terjemahan firman Allah itu. Ujilah aku, biar aku membuktikannya kepadamu. Haleluya. Haleluya. Hasil tanahmu akan berkelimpahan. Perhatikan ya. Hasil tanahmu akan berkelimpahan karena aku melindungi tanamanmu terhadap serangga dan hama. Saudaraku banyak panen gagal gara-gara apa? Hama. Jadi saudara sudah memberikan persepuluhan, saudara katakan, Tuhan, tanamanku ini Engkau yang melindungi dari serangga, dari hama. Arti bagiku Tuhan di dalam nama Yesus. Apa kata Tuhan? Aku akan menunjukkannya kepadamu. Haleluya. Buah anggurmu akan tumbuh dengan subur. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Jadi saudaraku, perhatikan ya, ketika kita tidak memberi persepuluhan, itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Amin. Amin. Saya tidak ingin mendakwa siapa-siapa pun, tidak. Semua kita harus berubah. Amin. Ini ambil janji ini supaya saudara berubah dari bulat menjadi kupu-kupu. Dari kodrat manusiawi yang jatuh dalam dosa menjadi kodrat ilahi yang penuh kemuliaan. Amin saudara. Amin.
Saya tanya saudara, banyak peluang saudara kalau saudara sakit? Sudah habis. Nanti gak ada aja jalan uang keluar itu, saudara. Amin. Jadi kalau saudara, dengar ya, kalau saudara misalnya menerima ada berkat begitu, ada berkat. Yang saudara pikirkan kali pertama, persepuluhan saudara. Taburan saudara, benih saudara, jangan dimakan. Amin. Itu pahit, jangan dimakan. Bukan milik saudara, milik Tuhan. Buahnya makan, benihnya tabur. Amin. Dan saya perhatikan kok, buahnya benih itu lebih kecil kok dari buahnya. Amin. Langsung pikirkan persepuluhan saya. Saya memuliakan Tuhan dengan persepuluhan saya. Saya bawa ke rumah Tuhan. Misalnya saudara narik beca atau narik ojek saudaraku, 100.000 saudara dapat, ambil 10.000. Potong uang minyak, amin. Ambil. Masuk dalam amplop. Sekali seminggu bawa ke rumah Tuhan. Itu artinya saudara menghormati Tuhan dengan harta saudara. Amin. Amin. Haleluya. Dan berjanji memberkati saudara berlimpah-limpah. Amin. Saudara praktekkan ini, Tuhan aku sudah memberikan persepuluhan. Dan aku percaya langit terbuka. Pintu-pintu kesempatan terbuka. Haleluya saudara. Haleluya. Hari semua belahap bagi itu. Oke, sedikit lagi. Hagai pasal 1. Hagai, dekat apa itu? Dekat Maliaki tadi. Baca sedikit. Berikutnya apa? Ajakan untuk membangun kembali bait suci. Amin. Saudaraku, Tuhan mau supaya saudara memikirkan pekerjaan Tuhan, rumah Tuhan. Itu ada dalam hati saudara. Haleluya. Hati saudara bergairah, menyala untuk itu. Aku bekerja keras, aku bisa memberkati pekerjaan Tuhan. Amin saudaraku. Amin. Aku bekerja keras, aku bisa memberkati orang lain. Maka Tuhan bisa percayakan banyak kepada saudara. Oke. Kemarin kita bicara saudaraku mengenai kemerdekaan ya. Merdeka dari dosa, amin. Merdeka dari iblis, merdeka dari apa? Penyakit, segala macam. Kenapa kita nggak merdeka dari apa namanya? Kemerdekaan dalam hal finansial. Amin. Ada istilahnya saudaraku, merdeka dalam finansial. Merdeka dalam hal keuangan. Ini sedang saya ajarkan kepada saudara. Haleluya. Haleluya. Supaya begini saudaraku, misalnya saudara kepengen tak berangkat kemanapun, tak mau ke Bali hari ini, tak ke Papua, saudara tak terhalang biaya. Amin. Amin. Ini mau beli buah, berapa harga buah ini bu? 25.000. Udah nggak jadilah. Kan sakit kali. Sementara langit dan bumi punya Bapak kita. Amin. Hah? Haleluya. Berapa harga ini? Saudara harus tanya harga dulu, amin. Coba bayar uang saudara. 5 kilo, 10. Tinggal tunjuk saudara. Kan sedih, anak-anak mau makan buah nggak bisa. Beli susu pun nggak bisa, harus mikir. Amin. Maunya saudara misalnya, aku ke Parapat lah besok, nginap di Danau Toba, Hotel Danau Toba Cottage Internasional. Wah. Hotel bintang 5, nginap di sana saudara. Nikmati aja berkat Tuhan itu. Merdeka secara finansial. Langit dan bumi punya Bapa kita. Amin. Haleluya, saudara. Haleluya. Emas semua itu diciptakan Bapa kita. Sebenarnya bukan dikasih sama manusia yang tak kenal Tuhan, dikasih sama kita ya sebenarnya. Sama Adam, tapi Adam ngasih sama setan. Haleluya, saudara. Oke, 1. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6,
Pada hari pertama bulan itu datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai kepada Jerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Joshua bin Jozadak, imam besar, bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Perhatikan saudaraku ya, kapan zamannya ini? Waktu mereka baru pulang dari pembuangan dari Babel. Waktu mereka mau membangun rumah Tuhan, banyak terjadi pertentangan. Lalu mereka mengundur. Nanti dulu lah bangun rumah Tuhan. Kita bangun dulu rumah kita sendiri. Sekarang belum waktunya. Mereka bangun rumah mereka. Amin. Lalu saudaraku, rumah Tuhan terbengkalai. Lalu apa kata Tuhan? Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Karena waktu Raja Nebukadnezar masuk, saudaraku, memusnahkan Yerusalem, rumah Tuhan pun dihancurkan. Jadi setelah 70 tahun kemudian mereka balik, saudaraku, rumah Tuhan masih tetap jadi pepuingan. Dan mereka bangun dulu rumah mereka. Belum waktunya bangun rumah Tuhan, bangun rumah kita dulu. Ayat 5. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Jadi saudaraku, waktu kita menabur banyak, kita pikir kita bawa tuai yang banyak. Tapi rupanya hasilnya sedikit. Makan gak sampai kenyang, gak puas. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu pakaian tapi badanmu tidak sampai panas. Upah yang kita taruh, saudaraku, hasil kerja keras kita taruh dalam pundi yang berlubang-lubang. Apa maksudnya pundi yang berlubang-lubang? Saya saudara taruh dalam celengan, amin. Celengan saudara bocor, ada jarum keluarnya, amin. Jadi apa kata firman Tuhan? Mulai perhatikan rumah Tuhan. Amin. Haleluya. Perhatikan saudara ya. Ini keyboard masih punya orang. Keyboard sama sound system ini. Kalau dia bilang minta punya aku katanya, udah nggak ada lagi lah apa kayak ini. Tinggal inilah satu cuma. Lalu kita nyanyi tanpa keyboard. Haleluya. Ini ada kamera. Ini punya bapak ini, bukan punya itu. Bapak yang mau kumis depan ini saudara. Amin. Yang ganteng ini. Kalau misalnya dia pergi misalnya balik ke NTT, Kupangnya kan, udah nggak ada lagi. Ada loh ya. Mulai perhatikan rumah Tuhan. Coba ayat 2, pasal 2, ayat 15-17. Maka sekarang perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya. Sebelum ditaruh orang batu demi batu untuk pembangunan bait Tuhan, bagaimana keadaanmu? Ketika orang pergi melihat suatu timbunan gandum yang seharusnya sebanyak 20 gantang, hanya ada 10. Dan ketika orang pergi ke tempat pemerasan anggur untuk mencedok 50 takar, hanya ada 20. Amin. Saudaraku, Tuhan gak mau kita egois. Amin. Nanti perhatikan ya, nanti ada pengumpulan dana. Jangan pakai persepuluhan saudara untuk itu. Halo? Atau saudara mau menolong keluarga kita yang sakit misalnya, jangan ambil persepuluhan saudara. Itu diberi ke rumah Tuhan. Amin. Saudara mengerti saudaraku? Amin. Mungkin ada pembangunan, pengumpulan dana, lalu persepuluhan nggak kita kasih lagi.
Itu saudara salah menaruh tempat namanya. Kalau saudara menabur, pastikan tanahnya subur. Betul nggak? Amin. Persepuluhan, pembangunan rumah Tuhan saudaraku, itu tanah yang subur. Haleluya. Haleluya. Ingat tadi berkat persepuluhan apa? Langit terbuka, Tuhan menghadir belalang belahan, serangga hama Tuhan ada. Amin. Amin. Dahulukan Tuhan, hormati Tuhan dengan harta saudara. Saudara bisa berkata, saudaraku, Bapak ini bicara uang aja kerjanya, nggak ngerti dia macam mana keadaanku. Justru karena saya mengerti keadaan saudara, maka saya ajari itu kepada saudara. Supaya saudara jangan bergumul dengan kekuatan sendiri. Haleluya saudara. Aku mengharapkan hasil 20 gantang, cuma 10 yang datang. Lalu saudara nyanyi, segantang dua gantang. Haleluya saudara. Nanti baca Alkitab ini dulu, baca satu-satu, renungkan. Tuhan, apakah aku sungguh-sungguh mempercayaimu? Amin. Mulai lakukan supaya kau bertindak hati-hati sesuai dengan segala sesuatu yang tertulis dalamnya. Maka dengan demikian kau akan berhasil, perjalananmu akan berubah. Haleluya saudara. Saya juga mau katakan sama saudara, perhatikan ya. Ada juga ini saudaraku, pekerjaan-pekerjaan yang apa namanya? Maaf, yang namanya membungakan uang. Halo? Saudara hindari pekerjaan itu. Saudaraku, kalau saudara membungakan uang, apalagi bunganya tinggi, saudara gak punya dasar hukum yang kuat. Saudara gak punya legal standing namanya. Saudara menuntut dia pun gak bisa. Amin. Saudara misalnya buka koperasi, saudaraku, bunga saudara misalnya 20%, 25%. Saya datang sama saudara ngambil pinjaman, gak mau saya bayar, saudara mau bilang apa? Halo? Banyak orang sekarang seperti itu. Ngambil koperasi ini, ngambil koperasi ini, ngambil koperasi ini, saudara. Ini yang ngajarin orang koperasi sendiri. Amin. Pinjam koperasi ini, koperasi ini, koperasi ini. Kalau saudara nggak mau bayar, dia mau bilang apa? Kalau dihadapkan ke pengadilan, dia bilang, aku nggak sanggup bayar Pak Hakim katanya. Dia misalnya minjem 30 juta misalnya saudara. Lalu saudara hadapkanlah dia ke pengadilan, amin. Kalau dia bilang, aku cuma bisa bayar 100.000 sebulan, saudara mau bilang apa? Berapa kau sanggup bayar kata hakim? 100.000 sebulan. Amin saudaraku. Saudara yang kena. Kalau pekerjaan itu, saudara ya, ini saran saya. Saudara tinggalkan aja. Amen. Saudara kan banyak kena tipu nanti di situ. Itu hanya akan mendatangkan kesusahan bagi saudara. Amin. Haleluya saudara. Haleluya. Tapi kalau saudara mau lakukan, itu tergantung kepada saudara. Saya hanya mau menghindarkan saudara dari kesusahan. Karena saya banyak lihat orang seperti itu saudaraku, kaya dari itu, miskin pun karena itu juga. Ya? Saudara berkati? Amin. Mari kita berdiri.